tahun yang lalu gitu ya. Kalau tidak salah si oknum ini dia buka cadar di depan wartawan, dan saat itu kalau tidak salah tahun 2023 kejadian itu. Hampir satu Indonesia menghujat saya saat itu, teman-teman. Saya ingat banget itu karena gara-gara saya speak up tentang apa? Tentang cadar. Sebenarnya bukan terkait dengan buka cadarnya sih sebenarnya, tapi terkait dengan adab akhlak dia membuka cadar di depan kamera dengan ucapan bismillah. Saat itu begitu banyak penggemarnya yang mengeluh-elukan dia, membela dia demi memberi makan anaknya. Harus dia cari kerja dengan tidak harus bercadar. Whatever, apapun itu, saya tidak fokus ke situ saat itu tahun 2023 itu. Tapi saya lebih kepada fokusnya. Kenapa harus ditemani oleh ustadz? Katanya sih ustadz. Ya enggak tahu dia ustadz beneran apa enggak gitu kan ya. Karena saat itu memang didampingi oleh katanya seorang ustadz. Begitu dia buka cadar, bismillah. Ya, aku buka cadar. Nah, kan gitu tuh kalau enggak salah ingat, karena saya waktu itu kan sempat speak up tuh, tapi satu Indonesia hampir menghujat saya. Tapi qadarullah juga ya. Jadi ingat saya hari ini, oh ternyata ini tuh orangnya gitu. Mudah-mudahan Allah berikan beliau hidayah ya. Karena namanya manusia itu ada titik khilafnya gitu ya. Ya mungkin saat ini ya kehilafan yang ya dilakukan gitu ya. Atau mungkin manusia ini kan kadang-kadang kalau sudah di atas dia lupa diri. Ya. Sudah terkenal gitu kan ya, lupa diri. Nah, sampai hari ini, sampai mati tetap saya akan ingat itu. Ditemani oleh seorang katanya ustadz, ya, enggak tahu betul apa tidak ustadznya. Saya juga enggak pernah mendapatkan ininya. Ya, apa namanya? Kebenarannya apa ustadz apa benar gitu ya, atau ustadz yang diustadkan saya juga enggak tahu. Tapi yang jelas saat itu katanya ditemani oleh ustadz. Lalu buka cadar atas nama Allah, bismillah. Keberatannya saya tuh di situ sebenarnya. Buat apa sih dengan ucapan bismillah gitu buka cadar? Kalau buka cadar aja di belakang, banyak kok yang buka cadar. Nggak perlu undang wartawan. Ya, apakah dengan cara itu Anda ingin naik gitu kan ya? Nggak perlu dengan cara seperti itu menjual agama. Ya, kalau kita ingin naik gitu ya, naudzubillah ya. Nggak perlu dengan cara menjual cadar gitu, menjual jilbab, menjual agama dalam arti menjual agama tanda kutip ya. Ku buka cadarku dengan bismillah. Ngapain jual-jual hal semacam itu untuk naik gitu loh. Dan saat itu yang paling miris itu ya itu didampingi oleh katanya ustadz, mungkin ustadz yang diustadkan, saya sudah tidak tahu ya. Saat itu saya cukup kencang sih speak upnya itu, reaksinya ya wajar lah kita bereaksi gitu kan ya. Karena dari saya sentil sedikit ya teman-teman, karena saya jadi teringat gitu ya. Tahun yang lalu 2023 kalau nggak salah itu ya. Dan yang sangat mirisnya lagi itu satu pembelaan dari si ustadznya itu gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus milih loh, ustadz itu milih guru, jangan sembarangan milih guru ya, karena banyak hari ini ustazah yang diustazahkan, banyak hari ini ustadz yang diustadkan. Hati-hati itu ya, seperti yang terjadi itu waktu itu kan katanya beliau ustadz dibela lagi itu, kan dia artis bro katanya gitu ngomongnya, artis bro. Biasa kalau artis wah mentang-mentang artis gitu. Justru karena dia artis, dia public figure, itu dia mesti hati-hati karena dia banyak fansnya, banyak yang melihat, influencer, banyak yang menginfluence dia. Harus dia lebih hati-hati dalam hal bercadar. Berbeda dengan kita rakyat jelita. Rakyat jelita kayak kita maka gak ada fansnya, gak ada yang ini, tapi tetap kita harus jaga. Terlepas dia mau dia artis, dia rakyat jelita ya, ada beban syariat yang harus kita tanggung tentang cadar ini. Bukan tentang dirimu wahai perempuan. Ketika kamu sudah bercadar gitu, oke, wes gitu. Ya, kau tanggung jawab, ya udah kau joget, kau mau lepas cadar depan wartawan, kau mau joget depan kamera, kau mau macam-macam. Itu bukan tentang dirimu saja ketika kamu bercadar, tapi di situ tentang yang namanya tanggung jawab syariat. Tanggung jawab kehormatan muslimah secara umum ketika kamu bercadar. Itu harus, esensi itu harus difahami. Lalu ada seorang ustadz, katanya ustadz, dia artis bro, wajar dia gitu-gitu. Saya ingat itu udah tahun 2023 itu.
nggak akan bisa lupa saya. Ada ustadz yang diustadkan bicara seperti itu. Dia artis bro, ajar gitu gini. Justru karena dia artis itu harus lebih ketat lagi, karena dia yang nge-influence dia banyak, ya kan? Yang menyorot dia itu banyak, maka dia harus hati-hati. Ini kalau ada, andai kata ada ustadz kayak gitu tuh, ini nggak layak diikutin fatwanya, nggak layak diikutin diambil ilmunya, teman-teman. Percayalah. Ini ya. Karena kadang-kadang nanti nggak jelas cara berpikirnya. Ya. Kenapa nggak jelas cara berpikir? Karena banyak orang yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman liberal, ya, pemahaman mengadopsi ideologi cara berpikir bebas, ya. Mau imamahnya 50 kali lipat, Allahu Akbar, semangat kali lah Umi ini, ya. Mau imamahnya 50 kali lipat di situ di kepalanya, nggak jamin. Hati-hati. Karena kita memang dalam mencari guru itu perlu selektif banget. Jangan karena udah ceramah sekali 2 kali udah ustadz gitu kan. Karena hari ini, saat ini banyak ustazah yang diustazahkan, banyak ustadz yang diustadkan, tapi tidak qualified, tidak punya otoritas dalam penyampaian ilmunya, gak ada. Maka kenapa hari ini banyak terjadi majelis-majelis ilmu dijadikan ajang tempat cari jodoh? Gak bisa dipungkiri. Saya tidak menyebutkan majelis manapun. Fakta hari ini banyak di sudut-sudut kota majelis-majelis ilmu dijadikan ajang perzinahan. Kenapa dijadikan ajang zina? Begitu banyak majelis, habis dia ceramah foto bareng, laki perempuan campur aduk. Itu majelis yang kalian masuk. Waspada. Cari majelis itu, majelis ilmu yang betul-betul bisa menuntunmu ke jalan kebenaran. Bukan datang ke majelis, bentuk majelis, ketemu sama suami orang di situ, lalu jatuh cinta dengan suami orang, berkhianat di situ. Di mana? Di dalam majelis ilmu. Apa yang salah di situ? Apa yang salah di situ? Kira-kira. Jadi harus dikoreksi, ya. Kita kembali ke materi kita, ya. Kalau yang kepanasan silakan. Kalau kepanasan cari kipas, nyalain AC. Kalau panas, ya kali fansnya kan pada kepanasan tuh. Fansnya siapa Umi? Nggak tahu saya juga. Fansnya siapa? Nggak ngerti saya. Ya. Tapi yang jelas hari ini ketika ada seorang laki-laki yang ketahuan berkhianat dari istri sahnya, ya, apa yang dia lakukan? Tidak lain dan tidak bukan, dia akan ingin bebas daripada hukuman perzinahan itu. Lalu dia mengatakan, aku sudah nikah siri kok sama dia. Tuh. Padahal nikah siri dalam Islam syarat dan realitanya memang sering sekali dilanggar. Ingat, seharusnya negara itu ya menangkap sebenarnya orang-orang nikah siri itu. Kenapa? Lah karena memang nikah siri itu memang tidak sah secara negara ya. Tapi memang dalam hal ini memang negara tidak punya kuasa penuh dalam hal ini, karena ini terkait agama, teman-teman. Ya, itu. Saya pernah mendapatkan pertanyaan, Umi, bagaimana menurut Umi? Kenapa lah negara itu tidak melarang pernikahan sirih itu, katanya? Karena dari pernikahan sirih itu banyak dijadikan alibi untuk dia terhindar dari pasal perzinahan. Ujung-ujungnya dia ngaku udah nikah siri, katanya. Akhirnya yang saya bisa jawab apa ya? Ya karena memang urusan dengan negara ini kan urusan agama ya. Artinya negara itu tidak punya kuasa penuh melarang tentang pernikahan sirih ini gitu. Karena kalau saya lihat di pasal-pasalnya nanti bisa masuk ke ranah HAM itu. Ya, hak asasi manusia jadinya. Karena ini kan urusan agama ini. Ya, pernikahan siri itu walaupun secara negara itu kan memang mengatakan bahwa orang yang nikah siri itu tidak pernah dianggap menikah oleh negara, ya, karena tidak ada bukti otentiknya di database negara, itu tidak terdaftar namanya, tidak terdaftar pernikahannya itu, maka negara menganggap itu adalah sebuah perzinahan sih sebenarnya menurut negara ya, karena negara kan tidak pernah menganggap itu pernikahan, ya kan. Tapi kenapa negara nggak bisa menstop gitu atau
menangkap gitu ya oknum-oknum nikah sirih itu. Ya jelas memang tidak ada apa namanya tuh otoritas sepenuhnya negara untuk melarang gitu, karena ini urusan agama ya. Lagi-lagi nanti ada apa ya, terkait dengan HAM nanti di situ. Jadi tentu tidak bisa secara penuh negara itu melarang pernikahan sirih itu gitu ya, karena lagi-lagi ya terkait agama tadi gitu. Nah, namun negara itu memberikan batasan pastinya dengan tidak memberikan payung hukum kepada orang yang melakukan pernikahan sirih tadi ya. It's okay. Terlepas daripada itu, nikah sirih ini memang sering sekali dijadikan alasan oleh sebagian orang untuk terhindar dari pasal perzinahan. Lalu dia mengatakan aku udah nikah sirih katanya, sebagaimana yang terjadi yang kita lihat apa namanya kasus akhir-akhir ini gitu ya. Jadi laki-lakinya mengaku sudah nikah sirih, padahal realitanya sering banget itu dilanggar. Kalau memang